Kita alhamdulillah uji laboratorium kemarin ini udah bagus 30% Pak. Dan tinggi. Dan pakai ini hewannya pakai dari angkot dari sampah. Ini harusnya dari adu dengan yang pakan pabrikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam channel kami Pandawa Fisheries. Budidaya adalah suatu seni, ya. Seni bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi di dalam proses budidaya yang kita lakukan. Tentunya proses-proses yang kita lakukan akan menurunkan biaya operasional, akan menaikkan efektivitas kerja kita, ya. Dalam video kali ini kami akan memperlihatkan bagaimana Pandawa Fisheries melakukan beberapa inovasi di dalam proses budidayanya, yaitu dengan membuat suatu pakan olahan kami yang terdiri dari bahan utama dari Azolla yang mempunyai protein 30% ke atas dan maggot yang proteinnya juga di atas 40%. Oke, sahabat budidaya semuanya, sesuatu yang spesial hari ini adalah bahwa kami dapat menjelaskan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi beserta jajarannya di Kodim 0605 Subang, ya. Nanti kita bagaimana bisa melihat penjelasan yang kami berikan kepada Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Alhamdulillah beliau merespon sekali inovasi yang dilakukan oleh Pandawa Fisheries dalam rangka mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan nasional. Oke, sahabat budidaya semuanya, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Pandawa Fisheries beserta bagaimana tanggapan atau respon dari Bapak Pangdam 3 Siliwangi beserta jajarannya, kita lihat video selanjutnya. Silakan. Tumbuhan Azolla merupakan tumbuhan paku air yang daunnya mengapung di permukaan, sedangkan akarnya menggantung di bawah air. Banyak sekali yang tidak tahu apa itu tumbuhan Azolla sehingga tumbuhan ini sering disebut sebagai gulma, padahal tumbuhan ini sangat bermanfaat. Tumbuhan Azolla mampu tumbuh baik di daerah beriklim tropis, dapat ditemui di negara-negara Amerika, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Tumbuhan ini memiliki daun yang berukuran kecil, tumpang tindih, permukaan daunnya lunak, berwarna hijau cerah, serta memiliki jumlah spora yang cukup banyak. Tumbuhan Azolla berpotensi besar sebagai pakan ternak karena memiliki kadar protein yang tinggi, asam amino esensial, vitamin A, vitamin B12, beta-karoten, serta mineral yang memadai. Tumbuhan Azolla memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi yaitu sekitar 23–30%, serta memiliki kandungan lignin yang rendah sehingga mudah dicerna oleh ternak. Oleh karena itu tumbuhan Azolla cocok untuk dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Dengan kandungan gizi tersebut, menjadikan tumbuhan Azolla sebagai salah satu pengganti pakan yang paling ekonomis dan efisien untuk ternak, dan dapat pula dijadikan sebagai pakan organik rutin untuk para peternak. Cara membudidayakan tumbuhan Azolla sangat mudah. Budidaya bisa menggunakan bak mandi bekas, empang, parit, atau menggunakan kolam terpal jika tidak membuat kolam tanah. Tumbuhan Azolla yang sehat memiliki kecepatan pertumbuhan 35% per hari, umumnya sudah bisa dipanen dalam waktu 5–15 hari. Tumbuhan Azolla yang telah siap dipanen akan menumpuk tebal memenuhi permukaan kolam.
Dengan menggunakan BIOS 44 sebagai pupuk dalam budidaya azolla, maka pertumbuhan azolla dapat berjalan dengan baik. Maggot adalah larva dari lalat. Lalat yang digunakan sebagai penghasil maggot untuk pakan ternak ini berasal dari lalat buah yaitu jenis black soldier fly. Maggot sangat cocok dijadikan pengganti MBM sebagai pakan ternak karena memiliki semua kriteria yang menjadi syarat utama bahan pakan ternak. Udah jadi nih? Siap, udah jadi Pak. Prosesnya nanti itu bahan-bahannya tapioka, ada dedak, ini yang ada yang tadi, sama itu misalnya Pak, itu supaya rumahnya Pak. Kita alhamdulillah uji laboratorium kemarin ini udah 20% Pak. Tinggi. Dan pakai ini hewannya pakai dari maggot dari sampah. Ini harusnya dari adu dengan yang pakan pabrikan ini hasilnya juga sebenarnya itu masih tenggelam. Nanti kita proses apa dulu? Oh iya, dengan bakal kecepatan tinggi. Yang masih dari bola itu karena udah ini lah tanaman budidaya juga tanaman hias apa daerah dia ini yang mengambang. Padahal tulisan dulu ya. Kalau uji lahan basahnya udah jauh Pak, ini udah 33%. Makan pabrikan nih Pak, yang paling mahal. Betul. Coba Bapak cari doput yang sudah expired. Kalau doput yang itu sudah expired, tapi belum taruh di sama dia kirimin lagi, masukin lagi ke luar, buat pakai biasanya mereka sudah mau buang itu. Kadang kalau masuk itu juga ini makanan baru, orang beli murah, itu kurang 2 minggu, lagi jadi makanan itu lah. Kalau kita buat makanan kita juga gitu. Jadi dimaksudnya dari kita prosesnya lumayan lama, dalam. Dari Bom juga yang doput kalian tuh jajannya anak harganya 80.000 kemudian lebih mahal lagi terus ketawa sama sup Ini juga kita udah mau modifikasi, ada kan sebenarnya pakai BBM Pak, BBM mahal, kalau dulu jadi pakai gas. Kalau BBM juga masih modifikasi 10% gitu. Karena kita tahun ini 250.000. Kita tahu, kalian kan harus sama. Ibu kuning. Waduh, dari terima Pandawa, kasih. Ibu. Maaf berat. Terima kasih ya Pak. Kita dapat oleh-oleh. Terima kasih Pak. Inovasi yang dilakukan oleh Pandawa Farm dan Fisheries bersinergi dengan Kodim 0605 Subang adalah membuat pakan alternatif yang jauh lebih murah bila dibandingkan dengan pakan pabrikan dengan bahan utama maggot dan azolla. Dengan komposisi yang telah ditentukan, hasil uji laboratorium memperlihatkan bahwa pakan alternatif ini mempunyai kandungan protein yang tinggi sekitar 30%, dengan kadar nutrisi lainnya sesuai dengan kadar pakan pabrikan. Sahabat budidaya semuanya, inovasi adalah satu hal yang mutlak dilakukan oleh siapapun. Tidak terlebih dan tidak terkecuali adalah bagi kami dan bagi kita semuanya selaku pembudidaya ikan nila sistem bioflok. Dalam rangka pencapaian profit yang setinggi-tingginya, tentunya ada dua hal yang harus kita lakukan selaku pembudidaya. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas.
sehingga pendapatan dari hasil penjualan itu meningkat dengan bagus. Yang kedua, dari sisi cost, kita harus melakukan inovasi-inovasi sehingga apa? Sehingga biaya operasional bisa kita tekan serendah mungkin. Dari berbagai macam komponen biaya operasional dalam budidaya sistem geoblok maupun budidaya ikan lainnya, yang paling utama adalah bagaimana ketersediaan pakan. Seperti kita ketahui bahwa pakan yang ada saat ini adalah dapat kita katakan harganya cukup tinggi dan bahkan terus-menerus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi kita selaku pembudidaya di lapangan. Ya. Oleh karena itu kita harus kreatif. Ya, kita harus mencari terobosan-terobosan baru di dalam rangka menurunkan biaya tersebut. Ya. Kami di Pandawa Fisheries bukan hanya mencari suatu pakan yang dijadikan sebagai suplemen. Di tempat lain mungkin sudah menggunakan azolla. Di tempat lain mungkin sudah menggunakan maggot sebagai pakan tambahan. Ya. Tapi bagi kami harus memproduksi suatu pakan yang bahkan dapat menggantikan pakan yang kami gunakan atau pakan pabrikan yang kami gunakan selama ini, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menurunkan cost operasional. Namun demikian, kita harus berhati-hati dalam melakukan inovasi dalam hal pakan tersebut. Kenapa? Karena ya, salah kita melangkah di dalam meramu pakan yang diberikan kepada ikan kita tentunya akan berakibat kepada yang pertama, ya, tingkat pertumbuhannya mungkin akan menjadi lebih lambat atau bahkan mungkin nggak tumbuh ikannya. Kemudian yang kedua, bahkan mungkin kalau pakannya memang tidak yang dikhawatirkan adalah pakan tersebut akan menghasilkan zat-zat yang justru akan berakibat kematian bagi ikan. Oleh karena itu, selain kita membuat satu pakan, kita harus menguji pakan yang kita hasilkan kandungan nutrisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, menguji ya bagaimana dampak dari pakan yang kita berikan terhadap pertumbuhan dari ikan yang kita budidayakan. Dan tentunya yang ketiga adalah kita harus menguji sampai seberapa lama pakan yang kita hasilkan dapat kita simpan atau uji penyimpanan. Tiga hal, uji nutrisi, uji penyimpanan, kemudian juga melakukan uji pertumbuhan. Ini kami lakukan di Pandawa Fisheries. Bahkan berdasarkan formula kami, ya, dengan komposisi dan lain sebagainya, kami telah bisa membuat ya, uji coba satu formula di mana formula tersebut menghasilkan pakan dengan tingkat protein tinggi. Oke. Selain itu, kami mendedikasikan beberapa kolam kami untuk sebagai kolam uji coba untuk melakukan uji coba pertumbuhan dampak untuk melakukan pengujian dampak dari pakan yang kami hasilkan ya terhadap pertumbuhan dari ikan yang kami budidayakan. Oke, sahabat budidaya semuanya, inovasi sangat baik dan sangat membantu kita, tetapi juga kita harus mengetahui juga hal-hal apa yang harus kita jaga untuk menghasilkan tentunya pakan yang mempunyai kualitas yang tinggi, bahkan ya, pakan dengan protein tinggi yang tidak kalah dengan pakan pabrikan yang selama ini kita gunakan di dalam budidaya kita. Baiklah sahabat semuanya, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di dalam video-video kami. Salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.